Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Dan tentu saja selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik dalam masa Prapaskah ini, masa pertobatan kita. Hari ini kita mau merenungkan iman yang rendah hati itu membuka mukjizat. Mukjizat Tuhan sering berhenti bukan karena kuasanya berkurang, tetapi karena hati kita sudah merasa paling tahu macam apa kuasa Tuhan, atau kuasa Tuhan apa yang kita minta, dan kita mengandaikan menurut cara kerja kita, kita mengandaikan menurut keinginan kita, dan menurut pola-pola pikir kita. Nah, bacaan misa hari ini itu mentobatkan kita tentang hal-hal tadi. Kesembronoan itu membuat kita menghentikan mukjizat atau menghentikan Allah mengabulkan apa yang kita minta. Bacaan-bacaan hari ini mentobatkan kita dari keangkuhan. Maka mari kita memperkaya iman, kasih dan harapan kita dalam masa Prapaskah ini dengan bacaan yang pertama, yaitu kitab kedua Raja-Raja bab 5 ayat 1 sampai dengan 5. Ringkasnya, sebuah peristiwa. Naaman yang semula marah pada perintah sederhana Elisa diminta membenamkan 7 kali di sungai Yordan supaya ia sembuh dari penyakit kustanya. Tetapi karena ia memiliki pola pikir yang lain, memiliki cara-cara pikir yang lain, maka dia berkata, apakah sungai Parpar tidak layak untuk cara penyembuhan? Mana yang lebih membuat seseorang itu merasa yakin menjadi sembuh membenamkan 7 kali pada sungai yang besar, yang mengalir. Tidak seperti Yordan yang mengalir pelan dan tidak seperti sungai Parpar yang jernih. Tetapi ketika Naaman ini mau rendah hati setelah diingatkan oleh pelayannya, Tuan, kalau Nabi memerintahkan sesuatu yang lebih berat, apakah engkau mau melakukannya? Kalau engkau mau, mengapa engkau tidak mau melakukan hal yang sederhana ini? Maka Naaman kemudian menghancurkan pemikirannya, pola-pola cara kerjanya. Ia masuk ke sungai Yordan seperti apa yang diperintahkan Elisa. Dan akhirnya ia menjadi sembuh. Maka kita dapat menarik pelajaran dari Naaman ini. Naaman itu sembuh ketika ia mau merendahkan diri, membongkar pola-pola pikir, membongkar kebiasaan-kebiasaan seolah-olah ini yang benar. Rahmat Tuhan itu sering gagal bukan karena Tuhan tidak memberi. Mungkin Tuhan sudah menyediakan, tetapi karena manusia menolak dengan kesombongannya, dengan cara pikirnya, tidak menurut cara Allah sendiri. Kesombongan merasa tahu sikap Allah itu menutup rahmat. Kerendahan hati itu justru membuat orang mengalami kebebasan karya Allah bekerja dalam dirinya. Dan sekarang mari kita juga memperkaya pertobatan kita dalam bacaan Injil hari ini, yaitu dari Injil Lukas bab 4 ayat 24 sampai dengan 30. Ringkasnya, Yesus ditolak orang-orang Nazaret karena mereka tahu siapa ayahnya, siapa ibunya, siapa saudara dan saudarinya. Bukan hanya soal keluarga, tetapi juga tentang status keluarganya di desa itu. Tentang pekerjaan keluarganya di desa itu.
Hal ini dipakai sebagai dasar untuk menolak kebijaksanaan dan kuasa Yesus. Maka Yesus akhirnya hanya menyembuhkan beberapa orang saja yang percaya pada kuasa penyembuhannya dan kuasa pengajarannya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hal itu juga menjadi masalah manusiawi kita. Beberapa contoh ini mungkin bisa menjadi cermin dalam pola pertobatan kita mengubah cara pikir kita. Misalkan, sudah lama kita itu sering ke gereja, rutin, itu bisa menjadikan kebiasaan yang beku dan kemudian otomatis menjadikan iman harapan kita seperti berjalan begitu saja. Akibatnya kegembiraan dan syukur dalam perayaan Ekaristi itu menjadi beku karena berjalan hanya sebagai sebuah rutinitas. Dan kemudian menjadikan kita mudah mengeluh dan komplain kalau misa terlalu lama. Padahal dalam misa itu bukankah kita ini sedang mencari sabda yang menguatkan kita. Tetapi kemudian kita komplain karena sesuatu yang kita pikirkan, sesuatu yang kita harapkan menurut cara kita. Kehilangan momen bahwa misa adalah perjumpaan dengan Tuhan, bukan seperti sebuah upacara bendera. Yang kedua, mungkin kita pernah atau bahkan sering mengikuti seminar-seminar tetapi hati tidak berubah. Mengapa? Karena mungkin ketika kita mengikuti seminar rohani terpicu oleh judul-judul yang menghebohkan, melawan kuasa kegelapan misalnya, atau seminar tentang doa yang tak pernah gagal. Maka pencarian-pencarian ke seminar untuk mengisi kegiatan rohani yang sifatnya hanya karena dorongan-dorongan yang heboh, itu menyebabkan kita menjadikan jauh dari pengalaman iman yang sesungguhnya. Atau kejadian lain, kita sudah sering mendengarkan Injil berkali-kali dalam misa, dalam renungan-renungan yang kita dengar di YouTube, dari pengalaman-pengalaman pertemuan lingkungan. Ketika ada sebuah Injil yang dibacakan, mungkin kita tidak berbicara. Yang berbicara adalah pikiran kita atau lebih dalam hati kita. Sudah tahu apa isinya. Tetapi karena kita berkata demikian, maka kadang-kadang kita kehilangan pencerahan. Kita seolah-olah tidak tahu, kita seolah-olah tahu, padahal kita tidak tahu. Tidak tahu apa? Tidak tahu tentang hal-hal kecil yang tersembunyi, yang bahkan itu belum pernah kita tangkap. Mungkin hanya sebuah kata, mungkin hanya dua kata, tetapi itu bisa menjadi bermakna dalam ketika kita mau mencoba untuk mendengar dan merenungkannya. Kehilangan pencerahan budi dan hati oleh satu kata dalam Injil itu bisa membuat kita menolaknya. Tetapi kalau kita menemukan pencerahan budi dan hati oleh satu kata saja dalam Injil, itu bisa menghidupkan semangat baru dalam hidup kita. Maka mari kita hindari rutinitas dan pengalaman terbatas kita yang mematikan iman karena kita salah mengambil tonggak permulaan kita ketika kita ikut seminar, membaca Injil, atau bahkan ikut perayaan Ekaristi. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nazaret yang menolak Yesus. Mari kita hindari sikap itu di dalam masa pertobatan kita ini.
Oleh karena itu, semoga sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini menguatkan pertobatan kita dan membuat kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.